Hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tetapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Sama halnya dengan seorang pekerja keras jalanan yang harus berpeluh keringat dahulu baru bisa mendapatkan imbalannya. Namun, ia pandai dalam memainkan perannya sehingga ia menjadi orang yang sukses versi dirinya sendiri. Kali ini kami akan menelusuri sosok pekerja keras jalanan yang berpeluh keringat demi mencukupi kebutuhan hidupnya di tengah teriknya mentari pasar di sepanjang jalan cahaya. Untuk mengetahui lebih lanjut cerita inspiratif dari sosok pekerja keras jalanan tersebut, mari kita telusuri bersama. Sosok pejuang yang pertama ialah Pak Yunus, seorang penarik becak dayung yang berusia 56 tahun. Merupakan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab akan keluarganya. Di usianya yang sudah menginjak lanjut usia, ia tetaplah orang yang tak kenal lelah dan tak kenal teriknya sinar matahari. Ia tetap mendayung becaknya demi menafkahi keluarga tercinta. Di tengah kemajuan zaman yang terus berkembang, kita ketahui bahwasannya sudah jarang sekali kita lihat ada tukang becak dayung. Yang sering terlihat hanyalah tukang becak mesin. Pak Yunus yang telah puluhan tahun menekuni pekerjaannya menjadi tukang becak dayung, mengaku semakin jarang orang menggunakan jasanya, ditambah lagi dengan adanya pandemi sekarang ini. Sangat sedih dan sangat prihatin dengan menurunnya pendapatan yang sangat drastis. Namun, walau begitu, dengan semua hambatan dan tekanan kehidupan, tak melemahkan semangat Pak Yunus untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Adapun pesan yang kami ingat dari Pak Yunus kepada mahasiswa ialah, untuk semua mahasiswa, teruslah semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar, supaya kelak bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bisa membantu kami para rakyat biasa, dan ketika sudah sukses pula, jangan pernah lupakan kami. sosok pejuang yang kedua ialah Sosok seorang ibu yang bernama Nurmayanti. Di umurnya yang sudah renta, ia masih berusaha untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ia berjualan es cendol sejak tahun 1985 hingga sekarang ini. Beliau berjualan di pinggir pasar Pelita. Ia memiliki seorang anak yang masih pengangguran dan juga tanggungan biaya rumah sewa yang harus ia tanggung. Ibu berjualan dengan suaminya yang sudah sangat renta, bahkan untuk berjalan sekalipun sudah susah. Dan yang sangat kita sayangkan, bahwa tidak ada bantuan pemerintah yang datang satupun kepada keluarga Ibu Nurmayanti ini. Maka dari itu, beliau pun berpesan bahwa agar kita tetap menjalani hidup dengan semangat dan pantang menyerah. Bersyukurlah kita, karena sesungguhnya jika kita terus bersyukur, maka nikmat Tuhan akan ditambah. Dan jangan lupa untuk berbagi, karena sekecil biji zarrah sekalipun perbuatan baik yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh malaikat. sosok pejuang yang ketiga ialah Sosok wanita tangguh yang bernama Ibu Apriani kini sudah berumur 42 tahun. Meskipun wanita yang pada umumnya mengurus rumah tangga ataupun bekerja yang tidak terlalu menguras tenaga, berbeda halnya dengan Ibu Apriani
yang saat ini masih terus bersemangat untuk menekuni pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu. Wanita tangguh ini membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya. Dua anaknya kini sedang duduk di bangku sekolah dan satu di antaranya masih berumur 4 tahun. Di tengah kemajuan zaman dan makin canggihnya produsen sepatu, Ibu Apriani yang telah belasan tahun menekuni pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu ini mengaku makin jarang orang menggunakan jasanya untuk memperbaiki sepatu. Di bawah gubuk kecil, semua jenis sepatu ia perbaiki, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tumpukan sepatu di hadapan Ibu Apriani masih memperlihatkan kerja keras yang belum membuahkan hasil. Tangan terampil Ibu Apriani terlihat sedikit bergemetar ketika memasukkan benang-benang sol sepatu yang digenggamnya. Ia memahami cara menjahit sol sepatu ini seperti sekarang karena belajar dari orang tuanya. Dan saat ini pun orang tuanya masih menekuni pekerjaan yang sama. Adapun pesan yang kami ingat dan menjadi nasihat bagi kami sebagai mahasiswa yang akan menjadi generasi selanjutnya dalam menyelami dunia kerja nantinya, Ibu Apriani berpesan, dalam terjun di dunia kerja nantinya, di awal kita bisa memilih untuk kerja di bawah perintah bos atau menjadi bosnya itu sendiri. Jika nantinya kita memilih untuk bekerja di bawah perintah bos, maka kita harus jalani dengan ikhlas pekerjaan tersebut. Karena pada intinya, semua pekerjaan itu tidak ada yang hina. Maka jalanilah pekerjaan yang nantinya kamu kerjakan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Saat kau rasa putus asa seolah tiada harapan, saat itulah kau akan sadar bahwa sebenarnya kau bertuhan. Kawan, ujian itu intinya kekuatan. Kau takkan sadar hikmahnya, melainkan kau sendiri yang laluinya. Pelik yang kurasa. Kau menyoal Tuhan yang memberi kau kekuatan. Tuhan, beri apa yang kau cari? Kau bahkan tak sadar, sebab lemas dalam ego sendiri. Kawanku, kadang tak semuanya diberi secara tak berselindung. Kadangnya dalam mencari ikan, kau perlu hadapi laut. Dalam mencari harta, kau perlu berusaha. Dan ya, dalam mencari kekuatan, kau akan jumpai sebuah ujian. Satu pesan dariku, berhentilah mengeluh, belajarlah bersyukur.
Kawan, kawanku, ramai orang yang menangis merintih dengan apa yang mereka hilang. Tapi ingatlah, tak ramai orang yang bersyukur berbahagia dengan apa yang mereka ada. Kau, iya, dirimu, jangan jadi seperti dirinya yang tidak tahu rasa bersyukur.